Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Tiara Andini kembali menjadi sorotan publik. Dalam sebuah acara bincang bersama Sarah Wijayanto di kanal YouTube, kekasih Alsyad Ahmad itu curhat sambil menahan tangis menceritakan pengalaman kelam pribadinya yang pernah menjadi sasaran bully hingga serangan gaib. Yang dari tadi Kak Sarah jelasin di atas, itu yang pas tentang pembulian, terus tentang... ya itu aku ngerasa banget dan ngena banget. Aku lagi di posisi itu. Kita nggak pernah tahu background seseorang, kita nggak pernah tahu apa yang sedang dia jalani. Jadi jangan cepat judge orang cuma dari luarnya aja, karena kita cuma tahu bagian ya covernya aja gitu. Jadi setiap orang pasti punya perjuangannya masing-masing. Kalian pun pasti punya masalah juga, dan lebih baik kita tidak saling menjatuhkan gitu kan. Namun, karena faktor harus menjaga kerahasiaan narasumber, maka dalam kanal bincang itu tidak disebutkan peristiwa bully yang dialami Tiara. Siapa yang melakukannya, di mana, serta kapan waktu pembulian itu terjadinya. Namun, akibat perundungan yang ia alami, penyanyi kelahiran kota Jember, Jawa Timur itu sampai merasa tertekan. Kejadian yang dialami Tiara ini dianggap serius oleh Sarah Wijayanto yang bisa merasakan dan membaca tekanan batin yang dialami Tiara. Sehingga apabila tekanan semacam itu tidak ditangani secara serius, bisa berakibat fatal bagi Tiara. Ya udah. Bisa Tiara semangat. Sedih banget ya. Tadi aku sebenarnya udah mau nangis di atas, cuman kayak tahan. Gitu. Ya itu aku ngerasa banget dan ngena banget. Aku lagi di posisi itu gitu. Terus aku langsung kepikiran, aku pengen cerita ke Kak Sarah. Tak hanya soal curhat perundungan yang pernah dialami pelantun tembang Kupu-Kupu itu, namun ada kejadian lainnya di luar nalar yang menimpa Tiara Andini. Saat sesi wawancara dengan Sarah Wijayanto, istri Demian Aditya itu merasakan adanya energi gaib yang menyerang Tiara, yang membuat Sarah dan timnya khawatir akan kondisinya. Namun lagi-lagi karena unsur kerahasiaan, kondisi serangan makhluk gaib yang menyerang Tiara Andini tidak diungkap ke publik. Kayak diambil paksa gitu, kayak rebutan. Anak-anaknya diambil. Aku nggak lihat mukanya, tapi laki-laki, ada perempuan juga di situ, ada beberapa orang ya. Tapi yang paling terdepan ada satu laki-laki dan perempuan. Perempuannya terlihat lebih tua dari dia, kayak bantuin ngambil, ngendongin anak-anak, semuanya dalam keadaan nangis semua. Kejadian ini pun memicu simpati dari netizen dan para penggemar yang memberikan dukungan serta doa agar Tiara tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidupnya. Namun ada pula netizen yang menyalahkan Alsyad Ahmad kekasihnya yang dianggap tidak menjaga dan memperhatikan kondisi Tiara. Benarkah demikian? Janji manis kosong. Janji palsu. Janji palsu. Janji palsu juga bisa jadi pahit. Janji pahit yang palsu. Udah janji pahit, palsu. Artis sekaligus musisi senior Faris Rustamunaf kembali tertangkap oleh jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Dalam foto yang berbeda, tampak Faris RM yang mengenakan kaos putih dan celana jeans tengah diapit penyidik ke ruangan. Ia tampak tertunduk lesu saat dibawa petugas Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan, terutama di unit narkoba, sudah mengamankan 2 orang yang hari ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Hari ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu inisial ADK 46 tahun, kemudian
RM, 66 tahun. Dari tangan pelantun lagu Barcelona dan Sakura dalam pelukan, polisi menyita barang bukti berupa sabu dan ganja. Meski belum merinci kronologi penangkapan, Faris RM ditangkap di wilayah Bandung. Saat itu, Faris ditangkap dengan barang bukti 1,5 linting ganja seberat 5 gram. Kemudian barang bukti yang disita yaitu ada ganja dan sabu. Jadi pesanan ya, jadi dari ADK setelah kita minta keterangan yang jelas ini masih diduga, masih kita dalami tentunya. Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus narkoba yang menjerat musisi kelahiran 5 Januari 1959 tersebut. Sebagai informasi, tahun 2007, Faris RM pertama kali tertangkap di Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan karena kepemilikan narkoba. Ia mendapat hukuman 4 bulan penjara. 2007-2015 tidak pernah dilakukan rehab, berarti ini kesalahan daripada penegak hukum. Jelas ini bukan contoh yang baik. Jangan mengikuti apa yang saya lakukan. Saya menyesali segala perbuatan. Kemudian tahun 2015, musisi dengan nama lengkap Faris Rustam Munaf ini kembali berurusan dengan hukum terkait kasus serupa. Kali ini ia mendapat hukuman 6 bulan penjara. Dan pada 24 Agustus 2018 silam, Faris RM kembali diamankan karena kepemilikan narkoba. Ia kemudian menjalani rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi BNN di Lido, Bogor. Dan tahun 2025, kini pada usia 66 tahun, Faris RM kembali tertangkap di Bandung, Jawa Barat dalam kasus yang sama. Peristiwa ini pun semakin menambah catatan kelam selebriti yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi pasal yang diterapkan di sini yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, penjara paling lama 20 tahun.